Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran analisis data. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi pada video kali ini akan membahas tentang visualisasi data sederhana, di mana nanti video ini dibuat untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan visualisasi data sederhana. Telah diketahui bahwa visualisasi data dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pra-pemrosesan data. Kedua, tahap visualisasi data atau bar chart. Yang ketiga, pra-pemrosesan data lanjutan. Kemudian yang terakhir ada visualisasi data dengan diagram lain. Oke, saya telah menyiapkan data sederhana untuk melakukan proses visualisasi data. Yang pertama kan ada tahap pra-pemrosesan data. Tahap ini merupakan tahap menyiapkan data apa yang akan dilakukan visualisasi. Nah, untuk data yang saya siapkan yaitu ada data dari jurusan di SMK 10. Kemudian ini untuk jumlah muridnya. Jadi setiap jurusan terdapat berapa jumlah muridnya. Nah, pada Google Colab menggunakan bahasa Python ini, jurusan jumlah murid merupakan variabel dengan panjang datanya yang telah disiapkan ada mulai DKV hingga LPB. Untuk panjang data dari jurusan harus sesuai dengan panjang data dari jumlah murid. Jadi jika ini ada 10 macam data dan ini juga harus ada 10. Kemudian memasuki tahap visualisasi data bar chart, di mana yaitu menggunakan library Python atau yang dinamakan Plotly. Nah, untuk library Pythonnya yang saya gunakan adalah import matplotlly preport as plotly. Nah, ini artinya matplotlly ini merupakan library Python yang sering digunakan untuk visualisasi data, agar dalam visualisasi data dapat mudah dipahami dan terlihat lebih menarik. Kemudian matplotlly ini menghasilkan nanti data dalam bentuk gambar yang dengan format JPEG, JPG ataupun PNG. Selain itu, pada tahap visualisasi datanya terdapat ini PLT figure dan PLT bar, di mana untuk figure ini memanggil ukuran atau tampilannya seberapa besar tampilan dari gambar yang kita hasilkan nanti. Ini untuk mengatur ukurannya. Untuk PLT bar ini karena kita saya gunakan diagram batang, maka yang kita panggil ada plotly bar, diagram batang dalam bentuk bahasa Inggris kan. Kemudian di dalam diagram batang itu isinya apa saja, saya isi dengan jurusan dan jumlah murid. Kemudian untuk warna dari diagram batang tersebut adalah hijau. Nah, untuk plotly title bar ini merupakan judul dari diagram batang yang digunakan dengan ukuran berapa untuk tulisan ini. Untuk labelnya itu ini yang merupakan label dari sebelah kiri atau pada sumbu Y label. Untuk ukurannya seperti ini. Nah, untuk stick ini ukuran dari variabel sumbu X, ukuran dari data ini yang akan keluaran seperti ini. Begitu juga dengan yang YTix size 12 merupakan bagian dari sini. Oke, kita coba run. Saya mau ganti warna. Hasil dari matplotlly ini yang dimaksud yaitu akan menghasilkan sebuah gambar. Nah, untuk jurusan DKV, nah ini penyampaiannya dalam bentuk diagram gambar. Ini untuk jumlahnya, untuk
seperti cara bacanya Joseon DKV berubah jumlahnya aja 72. Jadi memasuki garis pada nilai di sumbu Y seperti ini. Nah, untuk PLT-SO nya ini untuk melihat atau memanggil semua codingan yang telah dibuat ini. Nah, seperti itu. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada visualisasi data dengan diagram lain dengan menggunakan data yang tetap, tapi untuk tampilannya bisa menggunakan bentuk diagram yang lain selain diagram batang. Selanjutnya saya memanggil diagram dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk alur codingannya hampir sama. Nah, untuk variabelnya tadi kita menggunakan variabel jurusan dan jumlah, sedangkan di diagram batang saya coba bedakan menggunakan variabel label dan quantity, di mana variabel itu bisa kita tulis sesuai yang kita inginkan. Nah, karena ini menggunakan diagram lingkaran, maka kita menentukan warna apa saja yang digunakan nanti dalam diagram lingkaran. Untuk warna sesuai dengan panjang karakter yang digunakan pada variabel lainnya. Jadi ini sesuai panjangnya sama. Nah, untuk titel ini sama seperti tadi, judul dari variabel. Kemudian untuk ini karena ingin menggunakan diagram lingkaran maksud saya, maka kita panggil quantity atau ukurannya, habis itu label dan colornya digunakan. Nah, untuk auto patch ini dalam satu lingkaran nanti pembagian dalam bentuk persennya. Kemudian shadow ini sebagai mempercantik tampilan, dan untuk star tangle ini mengatur letak warna dalam putaran lingkaran. Untuk PLT axis equal yaitu untuk kesetaraan dalam sumbu yang sama. Untuk PLT-SO untuk melihat hasil dari codingan yang dibuat. Untuk hasilnya seperti ini, dimana data mulai dari DKV hingga lainnya dalam perputaran ini. Nah, ini letak triangle fungsinya. Kita bisa memasukkan angka terserah dan perbedaannya terlihat warna kuning di sebelah sini seperti itu. Untuk outpacks-nya ini hitungan dalam persennya. Jadi dalam perhitungannya nanti berapa persen seperti ini kita. Nah, ini perhitungan menghitung berapa persen dari diagram lingkaran ini pecahannya seperti itu. Nah, untuk warna ini bisa pilih terserah, entah yellow ditaruh sini, entah di mana, itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Mungkin cukup sekian untuk langkah-langkah visualisasi data sederhana yang saya lakukan. Diharapkan semoga kalian bisa bereksplorasi, di mana saya sudah membuat penggabungan diagram batang dengan diagram lingkaran. Ini kode programnya, namun tidak saya tunjukkan karena saya ingin melihat seberapa jauh kalian mencoba untuk mengeksplor langkah-langkah visualisasi data menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.